Baik, terima kasih atas waktunya Bu Guru. Masih semangat? Masih. Tadi Pak Guru dengar usia kalian tuh rentan usianya antara ada yang 13, 14, 14, 15, 16? Ada. Oke, berarti fase kalian itu ada di remaja tengah namanya. Nah, remaja tengah itu benar kata Bu Guru tadi, itu masa transisi atau peralihan antara masa kanak-kanak menuju masa remaja dan ke dewasa. Di masa remaja ini sangat rentan kalian terkena yang namanya pergaulan. Pergaulan yang salah. Nah, salah satu dampak pergaulan yang salah itu berkaitan sama yang dibahas Bu Guru tadi. Berkaitan sama kesehatan alat reproduksi. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu kira-kira? Ketika kalian salah pergaulan, ketika kalian tidak memiliki lingkungan pertemanan yang sehat, artinya kalian berada di lingkungan yang sangat tidak baik, tidak nyaman. Bagus enggak kira-kira? Kenapa bisa berpengaruh? Karena kita nggak tahu batasan-batasan yang terjadi di dalam lingkungan yang toksik itu. Apakah mereka saling jaga atau tidak? Makanya di usia remaja, terutama ini di usia remaja tengah, itu harusnya kalian itu lari ke pelukan orang tua, bukan ke pelukan orang lain. Tapi yang terjadi sekarang ini, terutama di negara berkembang, itu banyak yang terjadi kasus anak-anak mencari pelarian pelukan yang hangat itu dari lawan jenisnya. Itu yang menyebabkan kesehatan alat reproduksinya nanti berpengaruh. Nanti terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang harusnya di masa remaja ini kalian mendapatkan identitas diri, mendapatkan pelukan, mendapatkan kasih sayang itu dari orang terdekat yaitu orang tua. Ketika kalian tidak merasa adanya hal itu, kalian mencari pelarian. Mungkin ada di antara kita, di antara teman-teman yang larinya ke sahabat. Banyak kok, enggak semua. Ada juga yang larinya ke teman yang sesama jenis, misalnya perempuan dengan perempuan. Curhat tukar cerita, itu masih bagus. Tapi gimana nanti kalau dia cari nyamannya ke yang lawan jenis? Kira-kira, apakah kita menjamin dia bakalan tetap seperti remaja pada umumnya atau tidak? Nah, kemudian juga selain dari pergaulan bebas tadi, itu tentunya kalian harus menjaga kebersihan diri. Kebersihan diri ini sangat penting. Apalagi kan tadi katanya udah mulai menstruasi dan lain-lain. Nah, biasanya stres itu muncul ketika kita dihadapkan pada situasi yang baru. Kalau cewek biasanya awal menstruasi, ada tuh yang nangis. Ada nggak yang awal banget menstruasi kaget, stres, nangis? Atau udah mempersiapkan diri? Sudah siap. Nah, itu yang bagus. Yang harusnya itu sebelum terjadinya menstruasi kalian sudah siap. Oh, usiaku sudah segini. Artinya usia segini aku sudah mulai masuk ke fase remaja. Nah, fase remaja itu tahap awalnya adalah menstruasi. Jadi jangan nanti dia terjadi. Banyak tuh kasus yang Pak Guru tanganin dulu pas kuliah. Anak-anak yang peralihan dari anak-anak ke remaja itu ketika pertama stres, itu apalagi dia sampai tembus di hari pertamanya itu dia nangis di sekolah, misalkan dia SD kelas 5, terus dia tembus dibully sama temannya, itu yang sering terjadi. Nah, kalau kita sudah siap, kalau kalian sudah siap, itu tentunya tidak akan mengganggu kalian. Nah, kemudian juga dibahas tadi sama Bu Guru, PD yang mulai membesar, itu suatu hal yang wajar. Nah, tapi beda-beda perkembangan anak. Ada yang lambat, ada juga yang lebih cepat. Artinya itu suatu hal yang sangat wajar. Namun perlu kalian ketahui bahwa di antara menstruasi, payudara membesar dan lain-lain itu, kalian yang harus kalian perhatiin adalah kebersihan. Seperti yang disampaikan Bu Guru tadi, sering ketika menstruasi mengganti pembalut, terus celana dalam, terus kemudian baju dalamannya, jangan sampai itu ada yang namanya juga penyakit menular seksual. Apa sih istilahnya? Ada yang gatal-gatal itu, ya menjamur. Nanti kalau sudah menjamur itu
Kalau lari udah ke dalam, itu udah bahaya banget, harus segera ditangani ke dokter. Nah, kemudian juga ketika kalian pada masa remaja ini, kenapa masa-masa ini sangat rentan kesehatan reproduksinya terganggu selain pergaulan? Karena pada masa ini juga kalian istilahnya itu masa pencarian identitas diri, di mana kalian mementingkan egonya sendiri, egonya yang lebih kuat. Dikit-dikit nggak mau diatur, dikit-dikit kalau misalkan diteriakin sama orang tua dikit, apa sih mak, apa sih pak, aku udah besar, aku udah dewasa, merasa paling dewasa, merasa juga paling sering jadi korban, itu remaja. Nggak ada yang sayang sama aku, nggak ada yang perhatian sama aku, di rumah gini, di sekolah gini, kemana sih harus mencari lingkungan yang sehat? Nah, salahnya itu ketika dia mencari lingkungan yang sehat dan nyaman, dia larinya ke orang yang salah. Datang biasanya tuh cowok-cowok yang hidung belang atau brengsek, anggaplah seperti itu. Nanti dia dirayu-rayu. Nah, ketika udah kena sama rayuannya si cowok, biasanya apa? Kalau udah kena rayuannya si cowok, apalagi si cowok bisa merebut rasa nyaman dari keluarga itu, seakan-akan dunia nggak baik-baik aja kalau nggak ada si cowok. Apalagi status-status kalian yang bilang dia adalah separuh napasku, berarti kalau dia meninggal setengah lagi napasnya ada di dia. Udah parah kalau seperti itu. Siapa yang seperti itu di sini? Ica. Jangan bergantung sama cowok. Kalau yang namanya kalian pacaran di usia sekarang, itu usia belum matang, belum usia dewasa, pilihannya cuma dua. Kalau kalian berpasangan sekarang, apa kira-kira? Apa? Salah. Disakitin atau menyakiti. Udah itu aja. Kalau usia kalian sekarang, pilihannya cuma dua, disakitin atau menyakiti. Dan itu siklusnya berulang, kecuali kalian sudah masa di dewasa awal. Kalau di dewasa awal itu kalian sudah mulai berpikir, kalian sudah merasakan, oh ternyata maksud orang tuaku di rumah itu seperti ini. Oh ternyata maksud dari keluargaku itu mengekang aku seperti ini. Ternyata arahan keluarga itu sangat penting, apalagi itu masa-masa kuliah, jauh dari keluarga biasanya, terus jauh dari orang tua. Ketika di rumah kalian gampang makan tinggal makan. Kalau pas di kuliah, kalian misalkan di rantauan, kok enak banget ya rasanya makan sambal beberuk misalkan. Pas di Jawa, pas di Jogja, pas di mana-mana, kalian nggak merasakan hal itu. Itu tempat kalian merasa nyesal bahwa tidak ada hadirnya orang tua kalian sendiri. Makanya kalau usia-usia sekarang ini, butuh banget kalian yang namanya pelukan hangat. Ada tuh salah satu teori psikologi yang mengatakan individu bisa dikatakan sehat ketika individu itu mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang yang diinginkan. Orang yang diinginkan itu maksudnya bukan, kalau dari masa kalian itu bukan dari pasangan, tapi dari keluarga dan orang tua. Support system paling baik adalah orang tua dan keluarga kalian, bukan orang lain. Jangan mencari nyaman itu dari orang lain. Itu kesalahannya. Ketika pergaulan kalian sudah sehat, insya Allah, Pak Guru bisa jamin, kesehatan alat reproduksi kalian itu bisa terjaga. Namun, terbalik, jika kalian tidak bisa menjaga pergaulan, apalagi tidak bisa menjaga diri kalian, pergaulan itu berkaitan dengan menjaga diri. Ada namanya ketimpangan identitas, di dalam remaja ketimpangan identitas itu, terus dia belum tahu sebenarnya siapa dia, untuk apa dia, kemana dia, dan bagaimana dia di dunia ini, di muka bumi ini. Itu yang sangat rentan, rawan. Makanya tugas dari remaja seharusnya itu bukan pacaran, bukan menjaga perasaan orang lain, tapi jaga perasaan diri kalian sendiri. Sayangi diri kalian sendiri. Jika kalian sudah bisa menyayangi diri kalian sendiri, sudah bisa menghargai diri kalian sendiri, hargailah keluarga kalian, sayangilah keluarga kalian. Jangan menyayangi orang lain dulu. Nggak wajib. Itu masih di dewasa awal. Kalau istilahnya bahasa Lombok, aduh masa ode. Enak nggak kalau buah masa ode? Nggak, kalau mangga biasanya kecut. Begitu juga dengan individu atau manusia. Menu masa ode aja kurang.
sama juga di kehidupan sehari-hari kalian. Makanya ketika proses remaja kalian sudah sempurna, ada namanya remaja akhir. Nah, remaja akhir ini kalian sudah boleh mulai menentukan lingkupan dunia yang lebih luas. Kalian boleh melihat lingkup sosial kalian yang lebih luas lagi. Oh, ternyata nggak sekedar misalkan SMP palingan anak Kelayu, anak isinya dari lingkungan-lingkungan sini kan. Nah, nanti itu kalau udah SMA itu masih ada dari kabupaten lain biasanya. Udah lingkupan sosialnya itu semakin besar. Artinya stres kalian makin besar juga. Apa contoh stresnya? Ketika kalian menemukan budaya-budaya yang lain. Seiring perjalanan waktu lagi, kalian di remaja awal, tugas-tugas perkembangan kalian makin muncul, menjaga kesehatan dan lain-lain. Nah, ketika di dewasa, tugasnya juga makin bertambah. Menjaga lingkungan sosial, menjaga kesehatan diri, menjaga kesehatan pasangan, menjaga kesehatan teman sebaya dan lain-lain. Banyak yang harus kalian selesaikan tugasnya. Jadi jangan anggap menjadi dewasa itu enak. Semakin tinggi perkembangan kalian, maka semakin tinggi juga ujian yang kalian akan hadapi. Makanya ada salah satu quotes yang mengatakan bahwa masalah adalah salah satu cara Tuhan menjadikanmu lebih dewasa. Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Oke, cukup guru. Silakan sudah yang tutup. Oke, tidak ada pertanyaan lagi tentang menjaga kesehatan atau tentang pergaulan bebas? Sudah, tidak ada. Ya, mungkin hanya ini yang Bu Guru bisa sampaikan sama Pak Guru Izunya, baik dari pembelajaran IPA maupun dari bimbingan konseling tadi tentang pergaulan, baik yang sehat maupun yang tidak sehat. Mungkin jadi Bu Guru pesan ke kalian, menjaga kesehatan itu sangat penting, nak ya. Menjaga kesehatan itu sangat penting. Jaga diri kalian dari lingkungan atau lawan jenis atau lingkungan sosial kalian yang tidak baik, dari pergaulan kalian yang tidak baik atau yang buruk. Ya, jika kalian sayang sama diri kalian, jaga diri kalian, ya. Baik dari dalam diri kalian maupun dari luar atau lingkungan kalian. Oke, mungkin hanya ini yang Bu Guru dapat sampaikan sama Pak Gurunya. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu baru atau ilmu yang bisa bermanfaat bagi kalian nanti ke depannya. Bu Guru tutup, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.